Halo semuanya, jadi di sini gue mau tutorial cara membuat format laporan. Pokoknya mulai dari margin, numbering, terus daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, semuanya bakal gue kasih tutorial di sini, oke? Jadi bakal gue mulai dari awal banget, dari kayak kalian buka Microsoft Word sampai jadi laporan, oke? Jadi simak aja videonya. Pertama, yang harus kita lakuin yaitu kita ubah size-nya jadi A4. Nah, biasanya kalau untuk skripsi atau laporan praktikum itu marginnya 4433 kayak gini. Pokoknya kalian ikutin eh, kes, apa namanya ikutin ketentuan margin yang udah ditetapin sama format laporannya. Caranya itu, kalian klik margin di sini, udah gitu nanti bisa di custom margin di sini. Kalau misalkan biasanya gue itu pakai 4, 4, 3, 3. Nah, oke. Udah A4 dan marginnya udah benar, lalu hal yang pertama misalkan kalian mau buat laporan atau skripsi, contoh skripsi ya. Di sini kalian bikin cover. Kalau misalkan gue nggak bakal ngasih tutor cara bikin covernya gimana, mungkin itu udah kalian udah pada bisa. Jadi ceritanya di sini cover. Oh ya sebelum masuk ke situ, gue bakal ubah dulu stylenya di sini biar lebih gampang. Untuk normal itu diklik kanan, modify. Di sini pilih format format ininya TNR Times New Roman 12, lalu rata kanan kiri, terus pilih format di sini, formatnya paragraf, before afternya 0, udah gitu line spacingnya 1,5. Oke, oke. Lalu di sini ada heading 1, klik kanan, modify. Untuk heading 1 itu ininya warna hitam, di bold, ukurannya 14, fontsnya fontsnya Times New Roman. Ininya di tengah, oke. Format paragraf ininya 0, 0, dan ininya 1,5. Bukan. Sorry ya kalau misalkan ada yang kelewat karena ini gue bikinnya one take. Udah heading 1, sekarang kita bikin heading 2. Heading 2 ini untuk subbab. Untuk subbab itu fontnya ukuran 12. Terus kita ke paragraf, before-nya itu ininya after-nya 0, before-nya bikin 8 atau 6. Ini disesuaikan aja ya, 8 atau 6. Spacing-nya 1,5. Oke. Nah, kenapa gue bikin style dulu di awal? Karena ini yang akan mempermudah kita untuk ke bawahnya gitu. Oke, lanjut. Di sini biasanya kalau bikin skripsi itu awalnya cover kan. Cuman karena tadi gue udah bilang gue gak bakal ngasih contoh cover, di sini gue bakal covernya kayak gini aja ceritanya, oke? Gue lebih mau fokus ke formattingnya dulu. Abis cover itu biasanya ada namanya judul, halaman judul. Kalau ini kan halaman sampul, ada halaman judul. Wait, laptop gue nge-lag ya. Nah, kita tinggal pilih ke layout, terus di next page aja. Kenapa? Karena ini masih satu kesatuan. Ini biasanya halaman judul. Lalu eh kita masuk ke, oh ya, nah kalau mau bikin, kita bikin ininya dulu ya, bikin judulnya dulu. Oh, kita mau bikin daftar isi, jangan lupa diklik heading 1, udah gitu daftar isi. Nah, lalu kita ke layout, di next page lagi,
Di sini heading satu lagi pakainya heading satu daftar tabel. Untuk urutannya daftar tabel atau daftar gambar dulu itu bisa disesuaikan ya. Heading satu lagi daftar gambar. Nah, daftar lampiran itu opsional. Cuman di sini gue nggak mau bikin. Jadi gue mau bikin gini dulu. Nah, ini belum ada halamannya kan? Caranya itu gampang banget. Kalau yang atas itu kan namanya footer, yang atas itu namanya header, yang bawah namanya footer. Kalau untuk di daftar tabel, daftar halaman itu numberingnya ada di footer. Jadi kita klik 2 kali footernya. Udah gitu, kita eh sorry sorry. Kita klik page number. Di sini karena di bawah, jadi pilih yang bottom of page yang plain number 2 ini, yang tengah. Terus kan kalau di sini biasanya formatnya itu Romawi, jadi kita atur di format page number, jadi Romawi. Kalau misalkan kecepatan, sorry banget ya tutorialnya karena gue masih awam banget bikin kayak gini. Nah, kalau kalian nggak mau ada nomor di cover, kalian tinggal klik different first page, nanti bakal hilang sendiri. Nah, di sininya udah deh masuk ke 3, 4, 5. Nah, cara kembalinya gimana? Tinggal di tap 2 kali di tengah sini. Tap, tap. Nah, lalu untuk masuk ke dalam bab 1 itu, karena ini udah beda, jadi kita next page untuk di break gitu, sectionnya. Nah, nih kita klik 2 kali ya di sini. Ini kan section 1. Kalau misalkan udah mau masuk ke bab 1 gitu, setiap bab itu harus kalian break dulu pagesnya. Jadi kayak setiap bab itu harus beda section, oke? Semoga kalian paham ya. Nah, karena di sini halaman pertama atau first page di section 2, jadi ini belum ada halamannya. Tapi coba kita bikin dulu ya. Misalkan di sini ini udah pakai heading 1, bab 1. Kalau misalkan udah pakai heading 1, untuk enter itu jangan dipencet enter ya. Karena nanti kalau dipencet enter ini tuh bawahnya bakalan beda, nggak ngikut yang atas. Tapi kalian pencet shift dan juga enter. Shift enter. Jangan lupa shift enter bab 1 pendahuluan. Nah, kalau kayak gini tuh ini nanti bakal jadi kesatuan gitu loh. Ya semoga kalian ngerti lah ya. Terus untuk bab 1 di enter 2 kali, 1, 2. Ini 2 kali itu maksudnya jaraknya 2. Berarti untuk masuk ke selanjutnya di enternya 3 kali. 3. Terus masuk ke dalam heading 2. Oh sorry, ini heading 2 harusnya di bold. Ini gampang tinggal kita modify aja. Terus ini di bold. Sama kita bikin heading 3 deh. Heading 3 ini untuk sub-subbab. Ini yang versi nggak di boldnya ya. Nah, bab 1 pendahuluan biasanya yang pertama itu ada latar belakang. Kita klik dulu heading 2-nya, terus em, boleh deh sorry, latar belakang. Habis latar belakang itu biasanya apa? Rumusan masalah. Sebenarnya bisa sih ditulis dulu kayak gini rumusan masalah. Tujuan penelitian. Nanti tinggal di blok, habis gitu stylenya diubah jadi heading 2. Nah, untuk penomorannya itu biasanya gue tulis dulu semuanya, subbabnya, baru gue blok, terus ditambahin di sini. Ini udah banyak banget. Kita cari yang 1.1. Mana dia? Terus biar rapi, biar ininya ke samping, itu kita tinggal mainin di rulernya, oke? Tinggal di klik 2 kali, geser. Nah, terus gue biasanya langsung di
Kalau misalkan nggak bisa di tap, kalian di space dulu terus baru tap. Spasi tap. Sorry, kalau misalkan ini masih caranya manual banget, cuman gue udah semaksimal mungkin untuk ngasih tutorial ke kalian, oke? Untuk isi latar belakang itu di sini kalian pakai yang normal. Yang normal, terus ceritanya ini kita mau buat penelitian ya. Halo semuanya, hari ini aku mau buat penelitian Aduh, ini mana aja nih buat formatnya gitu. Nah, untuk rapinya tinggal di tab tiap paragraf. Titik. Lalu untuk rumus masalah kayak biasa tinggal dibikin aja. Aku, kamu, saya. Ini ting, ini kan rumus masalah tuh biasanya tanda tanya ya. Terus tinggal kita kasih number aja yang biasa, yang satu dua tiga. Nah, kalau aku biasanya kayak gini, apa namanya letaknya tuh di sini kayak sejajar, sejajar gitu. Oke, lanjut ke bab 2. Oh, wait. Karena di sini kan belum ada halamannya ya. Udah gitu ceritanya ini deh. Kita bikin asal-asalan dulu ya. Wait. Ini bisa nggak sih di wait deh, gak apa-apa deh, slow. Kita ini lorem ipsum. Kita pakai ini aja ya. Gue lupa lagi. Ah, udahlah, ini kan tutorial doang ya. Kita pakai asal-asalan aja. Ih, banyaknya. Gak apa-apa. It's okay. Nah, ceritanya ini udah banyak, tapi ini numberingnya tuh masih ngikut yang atas. Terus gimana cara kita breaknya? Jadi caranya itu, ini kan udah beda section nih. Ini section 2. Nah, kalian klik dulu link to previous-nya. Kenapa? Karena biar dia nggak ngikut sama yang atas. Ini juga sama diklik dulu. Diklik. Nah, terus tinggal dihapus aja. Nah, kalau udah dihapus kan biasanya ngikut ya yang ini hilang. Tapi kalau udah di uncheck yang link to previous-nya tuh ini bakalan nggak hilang guys. Gitu, ini bakal tetap ada. Nah, udah gitu tinggal dikasih nomor halaman page number di top of page yang ini. Kayak ini tuh nggak muncul karena dia different first page. Tapi kita lihat di halaman selanjutnya nggak muncul juga sih. Wait, kita ulangi lagi. Nah, ini tinggal diubah page as. Tinggal di formatnya disesuaikan. Ini pakai angka. Nah, kalau misalkan kalian nggak mau ngikut dari atas, berarti ininya formatnya diubah aja star at 2. Eh, satu dong, sorry. Star at 1. Nah, ya kan? Jadi ini bakalan nggak bakal melanjutin dari atas, tapi bakal mulai lagi di yang baru. Lanjut. Di sini kita mau bikin bab 2. Klik yang next page lagi, udah gitu masuk ke dalam style, heading 1, bab 2, shift enter, tinjauan pustaka, enter. Tinjauan pustaka misalkan kalian mau bikin 5. Yang pertama itu, apa ya ceritanya kita bikin nama-nama hewan nih.
kucing, babi, anjing. Jangan itu hewan-hewan yang tidak boleh diucapkan. Apa ya? Pura-pura. Pura. Terus kita di blok, kita ubah style ini dua. Kalau yang pertama ini, before-nya itu jadi nol ya. Tergantung sih. Kalau gue biasanya gitu. Jadi yang selanjutnya ada before-nya yang atas tuh paling atas ada. Terus di sini karena misalkan nih kalian gak nemu 2.1, kalian tinggal pilih yang define new number. Udah gitu, ini tuh yang ada abu-abunya itu nanti dia yang bakal berubah-berubah. Berarti karena ini bab 2 jadi 2.1. Oke, ini tinggal diatur apa namanya ruralnya. Kalau gue gini sih. Kalau sih gue tuh pengen nyari yang bacaan lorem ipsum gitu loh. Ntar kita cari dulu. Sorry, sorry, ngelek, 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 ngelek. Lorem ipsum teks. Mana? Nggak ada loh. Ini loh kita pakai yang ada aja ya. Sorry banget, gue kurang persiapan. Tapi semoga kalian mengerti apa yang saya ucapkan ya, teman-teman. Ini ceritanya kalian bikin banyak. Kalau misalkan mau lebih gampang dan presisi, kalian bisa klik di view, udah gitu di grid lines. Ini tuh biar tahu gitu loh kalau misalkan ininya dimentokin ya. Sorry kalau omongan gue ini kayak rada ngelantur gitu. Terus, oh iya, biar sekalian di sini gue mau masukin gambar ceritanya. Ini kita download dulu gambarnya. Gambar apa ya? Ini kita copy aja, copy image. Paste. Nah, so seginilah. Kalau di gua itu setiap gambar harus dikasih border. Jadi kita pilih picture format, kasih border, terus cara ngasih captionnya klik kanan, insert caption, pilih gambar. Kalau gambar itu di bawah berarti below section. Oke, ini masih ngelantur nih. Jadi kita sesuaiin dulu di style, terus caption, klik kanan, modify. Warnanya hitam, ukurannya 11 Times New Roman di tengah, before afternya 0. Oke, ini tinggal di gini aja ganti. Ih, kok nggak mau berubah sih? Apa gue nggak save tadi? Oh, ini jangan italic, guys, sorry. Bold, bold. Nah, terus kalau gambar itu lebih enaknya di satu. Ini jangan ada before afternya gitu loh. Nih, ganti gambar satu, lorem ipsum. Kita ke tengahnya dulu. Nah, ini tuh udah otomatis nge-link ke gambar yang ini. Terus kalau mau masukin tabel gimana? Nih, kita bikin di sini ya. Misalkan ini tabel insert. Nah, monumen lorem ipsum. Ini contoh doang ya guys. Monumen lorem lorem ipsum tuh sebenarnya nggak ada tahu. Ini cuman khayalan gue doang. Ini biasanya di enter. Terus kalau di gue itu tabel nggak ada yang vertikalnya, jadi hanya horizontal. Jadi kita ke tabel desain terus yang ininya dihapus.
Sorry ya, ini jangan deh, gue takut ada yang tersindir, maaf ya. Gini aja deh, oke? Kita ketengahin. Nah, cara ngasih captionnya itu, kalian pasin dulu ke tanda plus ini, terus diklik kanan, pilih insert caption, pilih yang tabel. Ini tabel ya, bukan tablet, tapi tabel. Kalau tabel itu di atas, ini kita masukin aja sini, lorem ipsum. Udah deh. Nah, kita lihat lagi ya numberingnya tuh udah bener belum? Lah, oh, sorry guys. Ini kok dia nggak ngikut ya? Ini tuh harusnya ngikut tahu. Kan dua, tiga, empat. Nah, sudah deh kira-kira kayak gitu. Nanti untuk masukin ke dalam daftar isi, tinggal kalian di enter 3 kali, set normal, terus reference. Sorry agak nge-lag ya laptopnya. Bentar, ini reference agak nge-lag, sorry banget, banget. Sorry banget laptop gue nge-lag. Nah, bisa. Eh insert table of figures. Salah, sorry, sorry. Ini nih, table of content. Terus kalian pilih yang ini, automatic. Tada! Ini langsung ada. Tapi, kok kayak error gitu ya? Gue tuh kayak abal-abal banget ya ngasih tutorialnya. Sorry guys, saya masih banyak kurangnya. Terus, coba yang ini. Ini tuh harusnya bold, tahu. Kok ini nggak bold ya? Apa deh? Jadi kalian bold aja sendiri. Nah, kalau nggak bisa tuh manual. Tapi ini kan tutorial biar mempermudah hidup, tapi malah mempersulit hidup. Sorry banget deh. Nanti kalau udah harusnya nggak gini. Ya, ini ketalaman. Pinggirin Times New Roman ukuran 11 10 di bold warna hitam. Nah, ini tuh. Oh, ini nanti covernya tuh kalian pakein ini juga ya, pakein heading. Biar apa? Biar masuk ke dalam ini. Nanti tinggal di-update entire tabel. Nah, kan otomatis ke bold. Bukan apa kata gue. Nah, kalau cara ngilangin ininya tinggal diarahin kursornya ke sini, terus shift control shift, pilih ke kanan manisnya, terus tinggal dihapus. Eh, sorry banget, nge-lag coy. Nah, ini laptop saya udah tua, jadi agak-agak nge-lag ya, walaupun tutorial gini dong. Kalau misalkan kalian pengen pinggirin ke sini sebabnya, tinggal di blok, terus dimainin rulernya. Nah, ini tinggal digeser ke sini. Yes, tinggal digeser di sini. Ya, kira-kira begitulah caranya. Ini kenapa lagi ada di sini? Woi, ini, ah, kok dia ngikut sih? Nah, ini nih. Kalau misalkan kalian ikut kayak gini, gimana caranya? Ya, jangan panik dan jangan risau. Ini tuh bisa dihapus. Sorry, sorry. Coba apakah kita lihat apa yang bawahnya ikut hapus atau tidak? Ikut hapus kan? Jangan panik, gak apa-apa. Gak apa-apa, ininya tinggal dihilangin. Jadi yang atasnya itu biar nggak ngikut, terus tinggal kita tambahin lagi.
Ini tutorial abal-abal entar gue bikin. Nah, kan cakep, coba lihat yang atasnya, ikut gak dia? Nggak ikut, tuh kan keren, wih. Pokoknya kalau di Word ini kalian harus banyak eksperimen dan juga jam terbang, tuh kan jadi rapi, jadi ngikut, tadi tuh kayaknya ada kesalahan. Lanjut, kita masukin ke dalam daftar gambar dan juga daftar tabel. Nah, itu 2, 3. Reference, kalau daftar tabel itu kalian pilih insert table of figures, terus di sininya pilih caption label yang tabel, tinggal diklik oke. Nanti langsung muncul deh. Yang gambar juga sama, 1, 2, 3. Um, Normal, terus reference, insert table of figure, pilih yang gambar. Nanti lampiran juga sama kayak gitu ya. Nah kan udah tuh. Udah, tada. Gampang kan cara membuat ini? Apa? Coba yang susah. Apa? Nggak ada kan? Ya walaupun ini rada belibet, tapi intinya membuat format laporan itu sangat gampang. Dan numbering itu gampang juga. Kalau kalian mau gue tutor untuk bikin Mendeley, komen ya. Dadah, tinggal di save. Jangan lupa di save. Oke. Udah segitu aja deh tutorialnya. Makasih ya yang udah dengerin sampai akhir. Sorry masih banyak salahnya. Nanti kita belajar lagi untuk cara bikin tutorial yang baik dan benar. See you.